Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Atia Han, and in this video aku mau ngomongin tentang batasan diri. So, tanpa berlama-lama lagi, let's just get into it. So, untuk beberapa bulan terakhir, aku bener-bener belajar gimana rasanya dan keharusan aku untuk membatasi diri. Ada dua hal yang mana ranah itu tuh aku belajar untuk membatasi diri aku gitu. Yang pertama adalah ranah pertemanan. Seringkali saat kita berteman, kita intent untuk berusaha biar kita tuh diterima di lingkungan pertemanan kita. Karena ya, want to be friends with somebody, so we have to understand and accept, and then sometimes we just wanna be what our friends expect us to be, which usually is not us. Jadi bisa jadi lambat laun kalian akan kehilangan diri kalian dan mengikis jati diri kalian sebenarnya gitu. Dan ini terjadi sama aku, dimana terutama untuk mahasiswa internasional yang baru banget pisah dari orang tua dan tinggal di negara yang asing. Teman satu negara adalah salah satu tempat yang bisa disebut rumah gitu. But not all of them are friends. Karena bisa jadi vibe-nya beda dan energinya beda, ya kita nggak bisa berteman aja gitu. Ini bukan tentang mereka itu orang jahat atau gimana ya, atau kitanya misalkan yang kayak gimana. It's not about that, tapi ini cuman tentang perbedaan aja gitu. Emang nggak bisa ya temenan aja, ya udah gitu. Dan di sana aku belajar untuk membatasi diri gitu, dan mulai memilah yang mana kenalan, yang mana teman. So yeah, I only have a few friends now, I think. Tapi kenalan aku banyak, alhamdulillah gitu. Ya jadi yang aku consider sebagai teman emang sangat-sangat menyusut setelah aku memahami konsep itu gitu. Konsep dimana ya we cannot be friends with everyone, yang bahkan orang-orang yang kita expect jadi teman kita tuh ternyata juga mungkin nggak bisa gitu jadi teman. And it's okay, it's not a bad thing. Itu cuman kalian tahu value diri kalian, tahu diri kalian itu siapa, dan ya misalkan orang nggak sefrekuensi ya udah gitu, kita jalan ya masing-masing aja cari teman yang sefrekuensi gitu sih. Jadi bukan hal buruk juga sih untuk membatasi diri dalam hal pertemanan gitu. Terlebih lagi kalau kalian beranjak dewasa, itu akan sangat jelas terpampang nyata konsep itu bahwa ya kalian memang perlu membatasi itu gitu. Karena ketika kalian memaksakan diri untuk tetap temenan misalnya, akhirnya kalian akan mulai menggerus value diri kalian sendiri, dan kalian akan ngerasa nggak nyaman temenan sama mereka. Kasian kalian dan kasian teman kalian itu juga gitu. Jadi ya you have to understand your value, dan kalau memang value-nya beda sama yang teman kalian punya, mulailah untuk berpikir tentang hal ini. Bukan memutus tali silaturahmi ya teman-teman. You can still be ya acquaintance lah, kenalan gitu, tapi bukan teman yang bisa kalian deket banget, akrab banget gitu. Karena ya beda value dan beda frekuensi itu sangat-sangat draining pada akhirnya. Dan I felt that aku bener-bener lelah dan capek banget setelah ngumpul sama orang-orang yang sefrekuensi, yang aku kira adalah ya teman-teman aku gitu. But then not all of them can be friends. Dan jujur setelah aku membatasi itu, aku benar-benar ngerasa nyaman dengan jumlah pertemanan aku yang aku punya sekarang. Meskipun itu sedikit, tapi ya kita sefrekuensi dan kita bisa saling nyaman satu sama lain karena kita ya itu frekuensinya sama kayak gitu. And then the second one is stop lihat story siapapun itu di sosial media. Membatasi penggunaan sosial media ini adalah salah satu hal yang juga aku pelajari selama beberapa bulan ini, dan aku mengalami sendiri dampaknya ya, dimana ketika aku mulai lihat story lagi. Jadi aku disclaimer dulu, aku udah beberapa bulan gak pernah, atau bahkan meskipun aku lihat kadang, tapi jarang banget aku lihat story orang.
kecuali ya teman-teman deket yang kayak ya udah gitu. Tapi ya mostly emang jarang banget juga gitu lihat story orang. And then aku mulai lihat story lagi kayak beberapa minggu itu, dan aku mulai punya pikiran-pikiran membandingkan diri lagi. I feel like why other people life is just so perfect and mine is just stuck here. Jadi aku mulai ngerasa rumput tetangga tuh lebih indah daripada rumput di rumahku sendiri gitu. Aku mulai membandingkan diriku, mulai membandingkan pencapaian hidupku yang kayak, kok si A nih udah ini ya, oh si B sudah ini, aku kayaknya belum, kok aku belum ya. Dan akhirnya depresi sendiri saya. Jadi stop lihat story, apalagi misalkan ya orangnya udah nggak ada di dunia nyata gitu. Kadang terlalu drowning di social media, kita sampai lupa bahwa it's a social media. Everyone post about their happy life there. They will not post about their sadness, about about how they strive to achieve something, their failure. Nggak mungkin mereka post itu di social media. Meskipun itu kayak minimal kayak 0,01%-nya lah dari populasi sosial media gitu. Dan ya membatasi untuk lihat story itu adalah mungkin salah satu kiat untuk kalian bisa untuk bisa merasa bahagia. Karena ya kalian bisa jadi stop untuk membandingkan diri dengan orang lain, dan kalian bisa mulai memahami bahwa diri kalian tuh maunya apa. Bisa kalian jadi akhirnya memahami value diri kalian setelah ya kalian gak membandingkan diri kalian gitu. Jadi kalian benar-benar bisa memikirkan apa yang harus bisa dipikirkan dan bisa memikirkan untuk pengembangan diri sendiri gitu. Bukan malah membandingkan kesuksesan orang lain dengan kesuksesan yang kalian punya. Dan ya, if you understand the concept about everyone has their own callings. Jadi panggilan jiwa itu untuk jadi apa, suksesnya di mana, itu pasti semua orang itu beda-beda. Memang ada yang misalkan ranahnya sama, pendidikan, but that's all. Tapi semua orang punya keunikannya sendiri-sendiri dan punya tujuannya, dia mau misalnya spesialisasinya itu di mana gitu. Dan believe me, every individual is different. It's always different. Jadi kalian gak akan bisa ngebandingin diri kalian dengan orang lain, karena kalian itu beda orang. So stop comparing yourself. Dan ya caranya adalah dengan biar kalian bisa stop comparing yourself is just stop caring about what other people do, especially what they post on their social media. Dan ya, batasan ini sangat-sangat membantu gitu untuk ya stop kalian bisa stop untuk membandingkan diri sendiri, membandingkan diri kalian dengan orang lain gitu. Yang mana ya itu konsep diri manusia, setiap individu itu pasti beda gitu. So yeah, that was my story. Jadi ya, batasan diri ini setelah aku pahami benar-benar itu sangat-sangat penting sih, apalagi untuk menjaga value diri kalian dan menjaga kebahagiaan batin kalian juga gitu. So that is just my story, I think. Karena ya there's actually juga ada teman aku yang cerita tentang itu, dimana ya misalkan ada yang gak sefrekuensi lagi atau gimana, ya memang se-draining itu gitu. So that's the first thing. Kalau kalian ngerasa pertemanan kalian kayak draining, bikin kalian capek secara emosional, biasanya dia emang gak sefrekuensi aja, dan it's okay kalau kalian gak mau temenan akrab lagi sama mereka tanpa memutus tali silaturahmi. And then the second one, kontrol konsumsi sosial media kalian, karena konsumsi untuk badan kita itu gak cuman makanan. Jadi aku kemarin baru aja nonton podcastnya Deddy Corbuzier itu kan, and then I just realized one thing, yaitu adalah yang kita konsumsi itu nggak cuma makanan, tapi juga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, which is social media itu sangat-sangat berperan gitu.
Dan dengan kalian membatasi dan memilah dan memilih hal-hal positif aja yang kalian mau tonton, yang kalian mau dengar, insya Allah tuh pasti kalian bisa mendapatkan kebahagiaan di diri kalian gitu. Dan ya, yang terpenting adalah kalian jadi paham apa value diri kalian dan bisa kalian kembangkan itu untuk berguna gitu. Dan ya, kalian bisa mencapai kesuksesan kalian sendiri gitu tanpa harus ya kok aku beda. No, iya emang beda gitu. Kok aku nggak gini? Ya emang nggak bisa, ya emang karena beda aja. So yeah. So that was my story for today. Not story, I just want to share this because I already had this for a long time. Dan aku baru aja bikin videonya sekarang. Alhamdulillah lega. And yeah, I hope this video will help you. And semoga hidup kalian juga bisa merasakan kebahagiaan. So yeah, thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.